A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Wa ba'du, saudaraku sekalian, jamaah sholat zuhur di Masjid Al-Furqan, Masjid Rumah Sakit Islam Asia, rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Kula panjenengan bisa ngerawi datang ke tempat muadzin melaksanakan tugasnya guna memenuhi panggilannya, yakni melakukan sholat jamaah. Saudaraku, setiap kita melakukan amalan sesuai dengan tuntunan agama, ada kompensasinya. Kalau kita paham tentang kompensasi itu, niscaya kita akan juga memburu untuk mendapatkan kompensasinya, atau yang secara umum kita pahami sebagai fadilah. Orang Islam yang tidak akan merugi diantaranya yang senantiasa menyisihkan waktu untuk mendatangi adzan yang dikumandangkan guna melakukan sholat wajib 5 waktu di tempat adzan itu. Mudah-mudahan kula panjenengan yang rawuh kesini senantiasa dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh dan solehah yang kelak kemudian hari kita akan menerima ampunan dan pahalanya. Amin. Demikian juga perjalanan panjenengan dari tempatnya, tempat tugas atau mungkin kita menuju tempat ini, juga Allah akan memudahkan tugas-tugas panjenengan. Bahkan akan memberikan manfaat kepada para pasien yang saat ini sedang berbaring di tempat tidurnya guna mendapatkan layanan pengobatan. Mudah-mudahan yang sakit senantiasa cepat disembuhkan Allah Ta'ala, dan para medis serta karyawan-karyawati yang senantiasa menunggui juga mendapatkan kebaikan barokah Allah Ta'ala. Amin. Allahumma rabbana sabbit ba'sa anta safila sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Amin. Jemaah sekalian, alhamdulillah, siang hari ini kami sampaikan berkaitan dengan pergantian tahun. Di dalam tuntunan Islam tidak ada atau belum terbaca, tidak ada yang namanya Rasulullah mengajarkan atau mengajak untuk melakukan peringatan tahun baru. Baik itu tahun baru Syamsiah maupun Qamariyah. Jadi tahun baru Islam itu juga Rasulullah tidak menganjurkan untuk diperingati. Tahun baru yang Syamsiah, yakni Januari sampai Desember, itu juga tidak ada tuntunan untuk dimeriahkan. Barangkali kalau panjenengan sudah paham kenapa dulu kok dilakukan ada tahun baru, bahwa Januari merupakan tahun yang baru. Sudah kita pahami itu adalah sejarah menurut paganisme yang terjadi di saat itu. Namun Islam, baik itu tahun baru Syamsiah maupun Qamariyah, adalah semuanya menjadi tahunnya orang Islam. Tahun Syamsiah yakni perputaran bumi mengitari matahari, itu disebut sebagai tahun Syamsiah. Rasulullah Ta'ala itu menggunakan perputaran itu bumi terhadap matahari untuk meletakkan waktu-waktu kita melakukan sholat 5 waktu, yang tentu saja diikuti ikutannya sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat rawatibnya. Subuh dilaksanakan oleh Rasulullah dengan tanda apabila telah ada fajar sidik di sebelah timur, yakni semacam hamparan kapas-kapas putih yang horizontal, itu
waktu subuh telah masuk. Namun karena kita di perkampungan padat yang tidak bisa melihat langsung di daerah itu, maka kita mengikuti yang sudah dijadwal oleh para cerdik pandai falakiyah, yakni jam yang telah ditetapkan. Waktu duhur itu diikuti, dilaksanakan dimulai sejak matahari sudah condong ke timur. Artinya dari bayang-bayang benda pokok berdiri tegak di sebelah timurnya sudah mulai ada bayang-bayang. Itu waktunya duhur dimulai. Yang saat ini kita juga sudah paham bahwa waktu duhur itu telah dicatat oleh para ahli falakiyah sekitar jam 11.33 atau 35. Kemudian waktu asar itu dilaksanakan, Rasul memberikan gambaran pada saat bayang-bayang dari benda pokok tadi sudah lebih panjang dari benda pokoknya. Ada benda pokok berdiri tegak lurus. Kalau bayang-bayang itu sudah panjang dari benda yang tegak ini, maka waktu asar telah tiba. Mudah sekali. Dan itu pun saat ini juga sudah terdaftar dalam catatan otentik. Jam berapa, tanggal berapa, ini kita memasuki waktu asar. Kemudian waktu maghrib, pada saat matahari telah gurub, matahari telah angslup di sebelah barat. Atau kalau tanda dulu zaman bahula, kalau saat sore hari sudah ada kelelawar yang berani terbang ke arah barat. Karena apa? Qadarullah. Kelelawar itu ditetapkan Allah Ta'ala sebagai binatang yang silau, tidak mau bertentangan dengan sinar matahari. Makanya pada saat kelelawar sudah berani terbang ke barat, itu berarti waktu untuk berbuka. Waktu saat maghrib sudah dimulai. Dan itu pun juga sudah tercatat dalam daftar falakiyah waktu-waktu sholat. Waktu isya adalah pada saat sinar kuning emas yang berada di bagian barat itu telah hilang sehingga sudah gelap. Nah, itulah waktu-waktu itu semuanya sudah tertulis. Karena apa? Dengan perhitungan falakiyah, bahwasanya benda-benda langit ya, itu oleh Allah Ta'ala ditetapkan dalam Al-Quran untuk sarana penghitungan. Sehingga saat ini Pulau Panjenengan telah memiliki daftar waktu imsakiyah, daftar waktu sholat 5 waktu sudah ada, bahkan sampai 1 abad ada, sepanjang masa ada. Karena matahari pergerakannya relatif stabil dari arah tengah akan ke utara, nanti juga sampai sekian derajat, kembali lagi ke tengah dan akan ke selatan dan seterusnya. Itu semuanya telah dihitung oleh para ahli falak. Bahkan sekarang dengan sistem hisab, ahli falakiyah itu telah mengetahui akan terjadi apa di langit sana pada 100 tahun yang akan datang. 100 tahun yang akan datang kan terjadi misalkan akan gerhana bulan, gerhana total, gerhana matahari dan seterusnya, sudah bisa dipahami saat ini. Itu para ahli falakiyah. Jadi panjenengan bisa mengambil kesimpulan, kalau ada seseorang yang mengatakan, karena ini pernah terjadi ya, ada seorang dai menyampaikan bahwasanya Rasulullah bersabda, seluruh umatku, seluruh pengikutku semuanya masuk surga kecuali yang tidak mau. Ada yang bertanya, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Mereka-mereka yang tidak mau menggunakan waktu sebagaimana kutetapkan. Maksudnya apa? Zaman Rasulullah belum ada hisab ya, belum ada penghitungan, pembuatan daftar subuh, duhur, asar, maghrib dan seterusnya, belum ada. Makanya kata mereka itu, dan ini tertulis, sehingga kami pernah mengingatkan yang bersangkutan. Mereka itu mengatakan orang-orang yang menggunakan waktu penghitungan awal bulan dengan hisab itu bukan umatku, dia tidak bisa masuk surga. Karena zamanku, zaman Rasul kata mereka, itu tidak ada penghitungan secara hisab semacam itu. Naudzubillah. Jadi kita pun juga harus memperhatikan
siapa yang bicara, dasarnya apa. Sehingga di Muhammadiyah itu sudah jelas adanya. Segala sesuatu bukan hanya waktu, bahkan bagian-bagian tata cara ibadah, kaidahnya sudah ditetapkan. Sebagaimana kula panjenengan sholat, kalau tadi saya sampaikan, kalau kita sholat jamaah, sebelum dimulai imam itu akan menghadap ke jamaah. Maksudnya apa? Menata jamaah. Karena imam itu pemimpin akan membawa jamaah ini, akan baik apa tidak. Termasuk misalkan melihat kapasitas jamaah. Barangkali ada yang hamil, barangkali ada punya anak kecil dan seterusnya. Itu sehingga imam bisa bijaksana, tidak memperlama bacaannya. Selesai sholat juga demikian, menghadap jamaah. Artinya apa? Imam akan tahu, ternyata ada yang sholat itu sambil merem. Ternyata ada yang sholat itu melihat ke atas, karena tahu bahasanya Allah di ars, katanya di atas. Ada yang sholat itu sambil dibatin, jadi tidak berbisik. Sementara Rasulullah ngajari, orang sholat itu mata kita melihat tempat sujud, satu pandangan, merasakan hadirnya Allah yang Maha besar di depan kita, Allah yang besar di depan kita. Dan setelah mengucapkan itu, kita menampun, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfir. Maha suci Allah, Engkau Tuhanku, dengan memujimu aku mohon ampunan. Jadi yang kita hadapi itu adalah Allah yang Maha besar. Leher dan kepala kita unjukkan kepada yang Maha besar. Umpama itu makhluk jahat, mungkin akan menebas leher kita pasrahkan itu semuanya kepada Allah sampai waktu kita sujud. Jadi merasakan kita sewaktu gerakan-gerakan sholat, Allahu Akbar, mata kita melihat tempat sujud, wah besar di depan kita. Agar apa itu? Kita tidak merugi. Mas yang sholat sendirinya bisa jamaah, dapat. Nah, itu tadi dari gerakan kita dalam sholat. Demikian sujud, rukuk dan sujud. Kalau imam itu melihat ke tempat jamaah, akan tahu kondisi yang sholat itu ngerti kaidah sholat apa tidak. Ada yang sholat tadi melihat ke atas terus karena Allah di atas. Ada yang merem, ada yang dibatin. Sementara saya ngajari mata melihat tempat sujud, bacaannya berbisik untuk diri sendiri. Jangan sampai mengganggu kanan kiri kita. Berbisik untuk diri sendiri. Makanya imam sebelum dimulai sholat perlu menyampaikan itu. Walaupun itu sebenarnya kalau kajian semacam ini bisa disampaikan berikut dalil-dalilnya. Karena sholat itu tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, tidak boleh selegenji atau tidak boleh berbeda dengan apa yang ditunjukkan Rasulullah. Bagaimana sedekapnya, bagaimana rukuknya. Sampai suatu saat Rasulullah mengatakan, ada umatku yang sholat 60 tahun gak diterima pahalanya. Nah untuk bilang, sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Mereka itu yang mungkin rukuknya sempurna tapi sujudnya gak sempurna. Yang mungkin sujudnya sempurna tapi rukuknya gak sempurna. Saudara, kula panjenengan sudah paham tentang ini. Bagaimana Rasulullah rukuk? Rasulullah rukuk itu punggungnya rata. Rasulullah sujud itu adalah 7 tulang kita mencium atau terletak pada lantai kita sholat. Subhanallah. Bagaimana kita sholat itu tidak seperti burung yang mencotok makanan. Rasulullah mengajari kita semuanya. Bacaan kita tumakninah. Ada waktu-waktu berhenti. Allahu Akbar, makmum baru gerak. Sami Allahu liman hamidah, makmum baru gerak. Dan seterusnya sampai berikut hingga salamnya. Itulah saudaraku sekalian, mengenang tahun baru ini jangan sampai kita merugi. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Hakim, ada 5 perkara yang kita bisa merugi kalau tidak memperhatikan itu semuanya. Ightanim khamsan qabla khamsin. Waspadailah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Khayataka qabla mautika.
hidupmu sebelum datang matimu. Saudaraku, kematian itu tidak ada orang yang tahu. Orang mati bisa lewat sakit dulu. Orang mati bisa usia muda, bahkan anak-anak. Tapi juga banyak yang tua. Jadi tidak ada yang tahu kapan kita akan mati. Oleh karena agar kita tidak merugi, gunakan waktu kita. Hayataka qabla mautika. Fungsi faal tubuh kita yang kita saat-saat muda masih kekuatan prima, mari kita gunakan dengan baik. Yang kedua, wasihataka qabla sukmika. Kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Artinya apa saudara kalian? Jangankan sakit yang berat, kita baru masuk angin saja sudah makan obat-obatan, ternyata sudah kerian kata orang Jawa, juga belum sembuh. Orang masuk angin saja tidur sulit, untuk makan tidak gairah, tidak selera, dan seterusnya. Makanya kalau kita sedang sehat, jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan penyakit. Termasuk misalkan kayak kemarin tahun baru. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan adanya peringatan tahun baru, ya, kenapa kita harus rame-rame? Ternyata menurut statistik ya, dari seluruh wartawan yang keluar meramaikan tahun baru itu hampir mayoritas orang Islam. Karena orang Nasrani itu melarang anggota keluarganya untuk keluar rumah pada saat tahun baru. Mereka sesuai dengan agama mereka itu saat itu adalah berkumpul untuk keluarganya. Jadi dilarang ada anggota keluarga yang keluar. Oleh karena itu, kalau tahun lalu ada bapak berikut anaknya menjadi korban waktu iring-iringan sepeda motor di malam hari. Kalau yang kemarin ada catatan, ada 2 pengendara yang menjadi korban pembegalan di Kedung Kandang. Ternyata hal yang demikian membawa bahaya. Kenapa? Pergi malam-malam bahkan bisa membawa dosa, karena siapa yang diajak itu juga bergantung dari nafsu. Kemudian yang ketiga, faraghaka qabla syughlika. Gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Saudaraku, orang yang sakit itu sibuk sekali. Bagaimana mengatur nanti untuk bisa makan obat dengan sempurna, tepat pada waktunya. Bagaimana dimakannya, minumnya, dan seterusnya. Sibuk itu. Keluarganya pun juga sibuk. Oleh karena itu kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh, yang menunggu kerabatnya juga diberikan mereka kesabaran untuk menunggu keluarganya. Yang keempat, wasababaka qabla haramika. Dan masa mudamu, saudaraku sekalian, gunakan sebelum datang masa tuamu. Saudaraku, masa muda itu kapasitas fisik, kapasitas pikiran paling optimal. Kalau masa muda menghafalkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran 1 hari penuh bisa 1 halaman. Kalau sudah tua, apalagi harus berkacamata, menghafalkan 1-2 ayat tidak cukup 2-3 hari. 1-2 ayat bedanya. Mereka harus disambung kacamatanya. Jadi gunakan waktu mudamu sebelum datang masa tua. Termasuk yang kegiatannya. Yang terakhir, yang kelima, wahinaka qabla fakrika. Gunakan kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu. Gunakan kemampuan finansialmu sebelum datang kemiskinanmu. Ini perlu saudaraku sekalian, sehingga jangan sampai kita sampai tua itu ternyata kekayaan hilang musnah ke yang tidak berguna. Ini semuanya ada 5 perkara hadis riwayat Hakim ya. Itu diriwayatkan dalam Jami' Shaghir nomor 1957. Kemudian saudaraku sekalian, dipertegas di dalam Al-Qur'an surah Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di sini orang itu bisa merugi kecuali 4 perkara. Kalau tidak melakukan 4 perkara. Pertama, orang yang beriman tidak akan merugi.
Yang kedua, beramal soleh. Soleh itu tuntunan agama, apa yang dilakukan sesuai dengan tuntunan agama. Terus yang ketiga, watawassul haqi watawassul bis sabr, mengajak menuju kepada kebenaran, dia seorang mubalik ya, dan mencegah kemungkaran. Serta orang apabila mendapatkan suatu bencana musibah, maka diajaklah mereka dalam kesabaran. Saya kira itu yang saya sampaikan, saudara sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup membawa pengertian pada diri kita, sehingga tahun yang sekarang ini, tahun 2024 akan membawa kebaikan bagi kita kalau niat kita sudah kita bulatkan untuk lebih baik daripada yang kemarin. Saya kira itu, marilah kita akhiri bersama dengan doa berlangsis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.